Saya akan lanjutkan sharing saya Living in God Destiny. Judul sharing saya minggu kemarin adalah cup atau hidup atau bejana atau tempayan atau vessel that never runs dry, yang tidak menjadi kering. Dan saya jelaskan ada begitu banyak hal yang Tuhan taruh strong di hati saya. Kenapa orang bisa kering? Poin saya nomor satu yang minggu kemarin adalah, bukan tahun kemarin, minggu kemarin adalah ada banyak orang tidak hidup dalam destiny-nya Tuhan. Amin. Saudara pernah lihat pemain bola? Have you seen pemain bola? Nah, pemain bola itu mereka punya gaji kurang lebih yang mirip sama, saudara. Anda pernah lihat kalau pemain bola itu lagi tanding, terus ada yang dipanggil ke bangku cadangan, kalian lihatnya apa? Muka mereka senang atau sedih? Hey, ore, thank you Jesus, istirahat. Atau mereka berkata, aduh kenapa gue diganti ya? Loh, harusnya secara fisik mereka happy gak? Asik, gue tinggal jadi penonton nih. Betul gak? Kenapa mereka sedih? Dan kenapa kalau mereka lagi dibeli oleh, mungkin saya bukan penggemar bola, saya penggemar bulu tangkis, cuman saya agak mau sok tahu aja soal bola. Jadi correct me if I'm wrong. Mereka yang duduk di bangku cadangan, apa wishlist mereka kalau mereka lagi dibayar atau dibeli, ditransfer ke klub yang besar? Mereka pengen main kan? Mereka pengen stay in the game. Am I right? Nah, tapi kenapa seringkali walaupun mereka dapat gaji pasif, mereka nggak happy? Why? That's question. Kalau Anda ditebus oleh darah Yesus dan hidup Anda nggak ada tantangan, Anda happy, Anda mungkin seperti pemain cadangan itu yang kurang normal. Karena ada yang nggak keluar selama Anda hidup. Ya, punya good life. Dulu apa-apa harus pakai iman, sekarang apa-apa tinggal gesek. Kayak credit card, that's what I mean. Tapi ada yang black, ada yang dry. Why? Karena Anda tidak hidup dalam potensi dan destiny-nya Tuhan. Dan pemain cadangan itu, Pak, saya yakin punya kerinduannya cuma satu, agar mereka bisa berlari di lapangan, lecet, bisa kena sengkat sama musuh, tapi mereka bisa goal something di dalam hidup ini. Harusnya itu ada di dalam umat Tuhan. Nangkap saudara? Karena potensi saudara keluar pada waktu Anda mengalami struggle. Are you with me, church? Pada waktu Anda mengalami rasa sakit itu keluar, pada waktu Anda mengalami repetisi dalam hidup ini. Amin, saudara. Nah, saya sharing minggu kemarin, Alkitab katakan, apa itu salah satu hidup oleh iman? Saya akan buka sebentar, Ibrani 11, ayat 24 sampai 29. Tuhan tidak mau Anda live kehidupan orang lain. Anda pengen Tuhan panggil saudara secara personal, pribadi, sebuah maksud yang luar biasa. Ibrani 11 ayat 24 sampai 29. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah pada waktu untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan. Anda bisa bayangin, penghinaan karena mengikut Tuhan dinilai jelek sama orang karena mengikut Tuhan, dianggap kekayaan yang lebih besar daripada harta fisik yang dari Mesir. Saya yakin ini yang Tuhan maksudkan, bahwa hidup yang full. Dia ditaruh di istana Mesir, dia nggak happy di situ.
Dia mengembalakan 40 tahun, dombanya Yitro nggak happy dia di situ. He lives somebody else life. Dan tiba-tiba Tuhan panggil dia, pada walaupun dia harus, tanda kutip, harus sengsara bersama umat Tuhan. Dan dia mau berkata hari itu, nah ini loh hidup yang saya mau. Tapi di other world, di other part dari hidup kita, pada waktu kita mengalami sungai dan badai, kita pengen, kapan ya keluar? Kata Tuhan, sampai kamu tunggu, sampai Tuhan tunggu keluar potensi Allah di dalam hidupmu. Alkitab, karena iman Musa memilih untuk sengsara bersama umat Allah. Ternyata itu kuncinya yang membuat dia hidup full. Saya berkata gini, coba Anda ikut Tuhan dan pelayanan, ada satu titik Anda kering. Anda harus recheck kembali. Apakah saya di tempat yang benar? Tapi di other world ada orang yang struggle luar biasa dalam hidup ini. Tapi hidupnya progres maju. That's the question. Jangan-jangan Anda terlalu suka, terlalu hobi dan mulai menikmati di bangku cadangan. Tanpa berpikir, kapan gue main? Amen. Sedangkan di banyak tempat mereka berkhotbah bagaimana berlomba-lomba untuk hidup tenang. Tapi Musa dari hidup yang tenang, dia memilih untuk hidup sengsara tanda kutip bersama umat Allah. Firman Tuhan katakan di 1 Yohanes, kepadamu dikaruniakan bukan cuma untuk hidup bersama Kristus, tapi menderita bersama Kristus. Amin, saudara. So saya tulis di situ sebentar, saya bookmark di situ sebentar. Nah kita buka sebentar di 2 Raja-Raja. Anda harus beli kasetnya minggu kemarin. Karena buat yang minggu kemarin udah datang nggak fair khotbah hari ini. Amin. Di 2 Raja-Raja 5 saya minta Alkitab satu lagi. Oke. 2 Raja-Raja 5, can you open for me? Ada satu orang di depan aja. 2 Raja-Raja 5 ayat 21 sampai 23. Dapat semuanya? 2 Raja-Raja 5. Di sini dikatakan seperti ini, saudara. Kalau Anda belajar, ada sesuatu yang luar biasa di sini. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang yang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Ada yang aneh di sini. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada Aram. Ini orang fasik. Tapi Alkitab katakan oleh karena dia Tuhan memberikan kemenangan kepada Raja Aram. Kenapa bukan nama Israel? Aneh gak saudara? Yes. Are you with me, church? Nah, kalau Anda belajar ayat 3, ayat 2. Orang Aram pernah keluar bergombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Saudara, apa yang mengubah Naaman adalah destiny dari seorang anak kecil pelayan yang tertawan. Bukan yang merdeka. Anda bisa menjadi orang yang potensial sekalipun Anda tertawan. Are you with me, church? Saya yakin kalau hari itu si gadis kecil ini berdoa kepada Allah Israel, bebaskan aku, dan dia dibebaskan, maka Naaman hidupnya tidak akan pernah diubahkan. Apapun fungsi saudara di dalam universe ini, there is something. Dan anehnya Tuhan membiarkan orang-orang tertentu tertawan untuk dia bisa membebaskan orang lain dan bertemu dengan Tuhan. Sometimes saya bertanya kepada Tuhan, kenapa ada bagian-bagian tertentu yang seolah-olah dalam hidup ini kita tertawan? Ternyata disitulah adalah kuburan potensi banyak anak Tuhan. Are you with me, church? Dan saya berdoa pada waktu saya berkhotbah pagi hari ini, sesuatu berbicara di hati saudara.
Si gadis kecil ini adalah kuncinya. Luar biasa. Dan apa yang di gadis kini lakukan? Ayat 3, berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, saya promise, hari ini Anda akan diberkati. Promise. Kalau Anda nggak percaya, dengan iman lah. Sekiranya Tuanku menghadapi nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Wow, luar biasa. Dia memberitakan sesuatu kepada Naaman. Nah, khotbah saya pagi hari ini saya akan ringkas 20% dari minggu kemarin. Karena some of you nggak datang minggu kemarin. Supaya Anda ngerti benang merahnya. Oke? Oke, dan Alkitab katakan ayat 5. Ayat 4, lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis dari negeri Israel itu. Ayat 5, maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Small voice dari gadis kecil ini adalah bersuara hebat di kehidupan orang lain. Think about this. Small voice from a little girl dari Israel, sekalipun statusnya tertawan, berbicara besar, ngubah hidup orang yang namanya Naaman, lambang orang dunia. Kalau Anda berpikir saya cuma punya suara yang kecil, ya buat Anda karena di dalam gereja suara itu kecil. Tapi pada waktu Anda sounding ke dunia, ternyata suara itu berbicara dan ngubah banyak orang. Are you with me, church? Kita buka sebentar. Siapa gadis kecil ini? Matius 5. Ayat yang kemarin matahari. Matius 5. Oke. Anda dapat semuanya? Matius 5. Ayat 43. Ayat 40, dari 42 ayat 40. Ayat 39. Biar lengkap semuanya. Amin. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan ini cuman in the Bible. Rule ini cuma ada dikasih kepada orang-orang yang lahir baru. Why? Beberapa orang berpikir itu adalah pressure, itu adalah unfairness. Beberapa orang berpikir itu injustice. But I will tell you why this morning. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Why? Kayaknya Tuhan pilih kasih gitu loh. Ngorbanin kita buat orang lain. Ngorbanin gadis kecil ini untuk siapa? Naaman. Dia bisa gak kirim kepada Elisa langsung, suruh temuin Naaman? Bisa. Beberapa kali kalau Anda lihat ayat sebelumnya, Elisa bertemu dengan Raja Aram dan utusannya. Tapi Tuhan pakai si gadis kecil ini untuk bersuara kepada Naaman. Her little voice menjadi sesuatu yang powerful di telinga Naaman. Follow me this morning. Ini potensi yang buat saya dahsyat sekali. Kalau saya pengen baju Harry misalnya, dikasih jubahnya Harry. Saya minta baju dikasih jubah. Itu cuma ada dalam kekristenan. Come on, think about this. Saya suka khotbah yang membuat Anda mikir, jangan gelap telan. Oh iya, Tuhan baik. Pulang Tuhan baik. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan 1 mil, jalanlah sama dia 2 mil. Saya renungin ayat ini. Why? Orang itu cuma minta 1 mil, kok kenapa harus saya dikasih 2 mil?
1 mil aja udah puas dia. Ada yang ekstra topping di situ. Anda kalau beli McDonald atau apa, pengennya apa? Mbak, banyakkan dong coklatnya, itu kurang. Banyakkan kismisnya, Anda beli martabak king di depan, banyakkan dong, apalagi kalau nggak ada bosnya kan saudara, banyakkan dong Bas gitu. Kalau si Mas kan bukan ownershipnya, jadi ya nggak pusing, banyakin aja gitu kan. And ini yang Tuhan lakukan. Berilah kepada yang meminta kepadamu, jangan menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Nanti dipakai sama orang yang tukang utang. Nah, pakai ayat ini. Kalau nggak dibayar salah sendiri. Ayat 43. Ayat 44. Kasihlah musuhmu. Berdoalah, jangankan mengasihi. Nginget aja susah. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kenapa? Ini rumus keluar dari mana? Setiap orang minta 1, terkeluarnya 2 dari sini. Why? Balik ke fungsi. Ayat 45. Mungkin Anda bingung. Aduh, apa ya maksud pastor ya? Karena demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik. Jadi kalau hari itu mendung, karena apa? Si matahari nggak keluar. Oh iya. Kenapa hari itu kering? Si hujan nggak turun. Kenapa ada banyak orang cuman menikmatin baju dan bukan jubah? Nggak ada yang ngasih. Think about this. Kalau anak Tuhan menjadi taker, maka mendunglah seluruh dunia. Kalau si matahari nggak ngerti bahwa semua kehidupan depends on him, matilah semua karena kedinginan. Kenapa tanah itu kering? Karena ada banyak orang tidak hidup dalam destiny-nya Tuhan sebagai hujan dan matahari. Orang Kristen harus keluar nature-nya. Orang minta baju, keluar apa namanya jubah. Itu nature orang Kristen. How to move your butt from your hot seat dia di sini ya. Kalau anak-anak masih nggak ngerti pagi hari ini. Oh ternyata kenapa keluargaku, kenapa ada banyak hal belum breakthrough. Karena ternyata si matahari belum bersinar. Ada ayatnya Alkitab katakan seluruh dunia menanti-nantikan anak Tuhan ditinggikan. Ada ayatnya loh. Sedangkan di sisa dunia yang lain anak Tuhan berpikir kenapa gua? Kenapa dia minta baju gua kasih jubah? Mereka masih berkutat seperti itu. Saat orang dunia berkata 1 mil itu udah yang terbaik, ternyata ada 2 mil yang lebih baik yang ada disimpan di dalam matahari-matahari yang tinggal di dalam gereja dan juga hujan-hujan yang tidak pernah turun. Saya berharap khotbah saya pagi hari ini bukan sekedar motivator saudara, tapi membreakthrough saudara pagi hari ini. Church, I don't need your clap. I need more than that. Dan siapa matahari itu? Si anak kecil. Kalau dia nggak ngomong, Naaman selesai. Buat orang dunia yang terbaik itu 1 mil. Ternyata pas ketemu anak Tuhan, ternyata ada another level dalam hidup ini. Dikasihlah 2 mil. Kalau Anda lihat dunia udah wow, berarti Anda belum mengeluarkan 2 mil saudara. Makanya ada banyak orang cupnya kering.
Ada banyak orang hidupnya kering. Itu kenapa Paulus berkata, dalam kelemahan kuasamu sempurna. Ada duri tertentu yang Tuhan taruh masing-masing di daging saudara, untuk Anda bisa moving forward in this life. Kalau semua dalam hidup ini Anda nggak perlu lagi pakai iman, Anda sulit loh berkenan sama Tuhan. Tapi yang daging cari apa? Bagaimana escape from this life that we can live without faith. Be a good, nice, cute Christian. Some people just get me wrong. Artinya mereka berpikir, Pastor, khotbah begini karena kamu masih muda. Anda salah besar. Ini khotbah bukan karena saya masih muda atau tidak muda. Ini khotbah harusnya bisa mengubah destiny banyak orang. Are you with me, church? Dan Alkitab katakan bahwa kamu menerbitkan bagi orang yang jahat dan orang yang baik. Jadi kamu di gereja sama di luar gereja fungsinya sama. Kalau kamu bisa senyum di rumah Tuhan, di luar sana saat Anda berhubungan dengan orang jahat, matahari nggak berubah jadi bulan. You still the sun, and the sun always bright. Come on, church. Dan Alkitab katakan, dan orang yang baik dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Ayat 48, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu di surga yang adalah sempurna. Kalau Anda dengar khotbah dan Anda sadar di situ bahwa Anda nggak perlu naik level lagi, Anda harus pindah di gereja itu. Tapi Anda harus cari tempat di mana Anda harus selalu punya hot seat, yang membuat Anda setiap dengar khotbah selalu terchallenge to the next level, to the next level. It's not about Tuhan ingin buat Anda jadi banyak kerjaan, no way. Yang membuat your cup never runs dry. Are you with me, church? Di 2 raja-raja tadi kita balik lagi. Bayangin waktu sangat cepat. Saya udah 11:47. Dikit lagi Anda protes, makan Pastor. 11:47, 2 Raja-Raja 11. Can you open for me? 5 ayat 21. Oke. Kita buka ayat 6. Ayat 5. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Nah, ayat 7. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, kalau Anda belajar di ayat 6, Raja Aram mengirim utusan untuk menyampaikan bahwa tolong sembuhkan Naaman. So, setiap Raja Aram bertemu dengan rumah Tuhan, ada satu yang mereka pikirkan, rumah Tuhan bisa melakukan segalanya. Makanya Alkitab katakan di Matius 5, hendaklah kamu sempurna karena seperti Bapamu sempurna. Ayat 6, ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumkanlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Anda harus lihat orang dunia itu polos gak?
Makanya dia berkata kepada Nikodemus, kalau kamu tidak dilahirkan baru, kamu tidak bisa memiliki kerajaan surga. Buat saudara mungkin hal-hal seperti ini biasa. Tapi buat orang dunia itu sesuatu yang beyond buat mereka. Amin. So pada waktu para marketplace ditaruh Tuhan di dalam dunia, yang keluar itu 1 mil atau 2 mil. Pastor, saya udah coba ribuan mil, nggak nyampe-nyampe. Belum 2 mil. Don't put excuse for your future. Amen. Dan ayat 7, apakah sikap gereja dan rumah Tuhan dan segala saudara Raja Israel membaca surat itu, dikoyakannya lah pakaian serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan? Sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya ku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Hei, ini adalah anak Tuhan dan Raja Israel yang buta rohani. Naaman ingin disembuhkan, tapi buat orang Israel apa? Memang gue punya apa? Kasihan nih. Dia lupa he's the king of Israel, di bawah dia ada Elisa. Di bawah dia ada seorang healer yang powerful, yang namanya Elisa. Tapi orang Israel, anak Tuhan, tidak melihatnya. Dia tidak melihat di sekitarnya ada yang orang dunia cari. He cannot see that. Amin. Dan Elisa tahu, saudara, ayat 8, segera sesudah didengar Elisa abdi Allah itu bahwa Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada raja, bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Nangkap saudara? Dan biarlah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada nabi di Israel. Saya yakin hari itu Elisa lagi boring. Dia nggak ada pasien hari itu. Dan Tuhan kirimkan Naaman hari itu. Dan berkata, inilah hidup yang harus gua hidupin, katanya. Dan Alkitab dikatakan, Elisa diberikan persembahan kepada Naaman 6.000 shikal emas. Saya pernah tulis minggu kemarin, 6.000 shikal emas berarti 35 miliar. Ada yang ngajarin Naaman harus kasih persembahan Nabi 35 miliar? No one. Kalau Anda berpikir, kan unfollow me this morning. Kalau Anda berpikir bahwa buat orang dunia 35 miliar itu adalah 1 mil mereka. Got my point? Tapi sayangnya buat orang Kristen kurang dari itu. Naaman cuma pengen 1. Ini 30M gak ada artinya dibanding kustaku. Aku harus lakukan apapun demi kustaku sembuh. 35 miliar. Kadang-kadang pada waktu Tuhan paksa kita, paling yang keluar baru 5 miliar. Tapi buat orang dunia, standarnya 35 miliar. Itu kenapa buat orang-orang yang potensi dalam Tuhan dia dorong lagi. Supaya bukan dia minta 35 miliar, kita doublein 70 miliar. It's not about money, it's about the potential, the quality, the wisdom. Amen. Dan harusnya
70 miliar itu ada di orang Kristen. Tapi sayangnya attitude kita membuat kita apa? Aku nggak punya segitu. Padahal Matius 5 standarnya dikatakan kalau kamu punya baju, kasih jubah ke orang. Kalau kamu dimintain dipaksa untuk berjalan 1 mil, kasih 2 mil. Karena itu ada di dalam anak Tuhan. Amin. Itu ada di dalam saudara tanpa harus Anda berdarah-darah ikut Tuhan. Karena di dalam saudara ada siapa? Ada raja, segala raja. Are you with me, church? Buat orang, kalau Anda compare gereja dengan dunia, sekarang masih jauh. Karena orang gereja sedang berkutat, saya cuma punya 5M, cuma punya 10M potensinya. Tapi orang dunia datang ke Tuhan, datang ke Elisa, berkata, saya cuma punya 35 miliar. Kenapa buat Elisa itu terlalu kecil? Contohnya ditolak. Yang aku punya dalam hidupku, kata Elisa kepada Naaman, more than that. I have your healing. I have your future. And 35 miliar cannot buy that. Kalau yang di dalam Elisa itu lebih rendah value-nya, maka dia akan terima 35 miliar itu. Buktinya dia nggak terima. Saya akan buat Anda simpel. Kalau di garasi saudara ada Mercy, orang datang pengen nuker Mercy saudara dengan Avanza. Mau? Kecuali garasi Anda apa isinya? Motor. Anda dengan happy dan berkata, Tuhan baik, tukar cepat. Elisa sama. Di garasi Elisa ada Mercy. Naaman pikir ini yang terbaik 35 miliar. Nggak heran si Elisa nggak mau tukar. Karena harganya melebihi that money cannot buy. That money can buy. Orang dunia datang ke Tuhan, dia taruh standar yang tertinggi dia. Tapi Raja Israel gak bisa lihat itu. Saya rindu anak Tuhan tahun ini kembali ke dia. Apapun battle saudara, kembali ke dia. Karena 70 miliar itu ada di dalam saudara. 70 miliar atau billion itu ada di dalam saudara. Anda akan surprise. Saya cek. Kalau orang lain, tanda kutip, yang Chinese tradition gitu. Kenapa mereka memberi lebih buat tempat mereka? Karena mereka takut pas nanti reinkarnasi jadi apa? Jadi kehidupan yang kurang lebih baik. Anda nih nanti pulang meninggal tubuh ini, Anda dapat apa? Kerajaan Allah. Nah, untuk kehidupan yang lebih baik yang mereka mau bayar, itu kenapa mereka takut setiap mau kasih tanda kutip ke dewa mereka terlalu kecil. Saya survei loh. Mereka bisa kasih persembahan itu kurang lebih 2 juta. 15 juta. Tapi di saat yang sama si matahari sedang berkata, saya matahari, bulan, bintang ya. Saya air ember atau air hujan ya. Mereka sedang berkutat di situ. Tradisi. Dan ini ada di kisah Naaman. Si Israel tidak bisa melihat yang luar biasa. Ada amin saudara. Saya mau kasih Anda sebuah video. Apa sih standar dunia itu apa?
Supaya Anda tahu, yang Anda hidupi hari ini belum potensial. Anda mau tahu standar dunia? Saya nggak bisa ngomong. Itu standar dunia. Kalau engkau lumpuh, engkau tetap jalan. Itu kenapa Alkitab katakan di Ibrani, aku tidak berkenan kalau engkau mengundurkan diri dan binasa. Orang yang mengundurkan diri dari potensinya sama dengan binasa. Satu kaki, tolong. Sayangnya orang dunia gak bisa murtad. Why? That's the question. Halo. Orang dunia tidak bisa murtad. Kenapa? Karena mereka sadar mereka tergantung sama diri mereka sendiri. They won't walk or they won't stop. Depends on herself or himself. Harusnya engkau yang tinggal di dalam dia berbuah lebih. The only walls is your excuse. Itu standar dunia. Saya mau berkata, Tuhan, kenapa orang minta baju, aku kasih jubah. Orang minta tampar pipi kiri, aku dikasih pipi kanan. Kenapa? Supaya orang-orang seperti tadi mendapat hujan yang sama. Lewat siapa? Lewat hidup saya dan hidup saudara. Di Alkitab katakan, kamu adalah matahari bagi orang jahat dan orang baik. Alkitab berkata, kamu adalah hujan bagi yang jahat dan yang baik. Siapa yang nyiramin mereka? Diri mereka sendiri. Siapa yang harus nyirami mereka? Mataharinya Tuhan. Hujannya Tuhan. Pada waktu Anda datang ke rumah Tuhan, jangan anggap itu enteng. Saya kemarin ketemu teman beberapa tahun lalu. Dia berkata, saya sama pelayan. Saya bilang, gereja mana? Saya suka gereja A sama B. Loh, belum berjemaat. Dan saya juga mau ngajak dia ke sini, saudara. Saya sih lagi consider kayaknya gereja A. Kenapa? Enak, khotbahnya 30 menit. Hei, kalau Anda berharap sama saya pagi hari ini, khotbah saya bisa mengubah hidup Anda salah besar. Matahari mau dikatain bulan, tetap matahari. Semua yang turun dari langit yang berbentuk air namanya hujan. Gak bisa dibilang ini tumpah dari mana. Kalau Anda benar-benar mataharinya Tuhan, kamu gak bisa diubah sih. Oleh circumstances, oleh awan, or anything in this life. Amen. Saya tulis, saya pelajarin. Orang dunia gak bisa murtad loh. Kasian gak? Kasian. Kalau kita bisa ngambek kan? Bisa gak? Bisa. Walaupun seringkali orang Kristen punya suara-suara yang unik akan dirinya. Tuhan kalau gak tolong, 2 tahun gue gak ke gereja. Tapi diem. Kenapa kamu gak belajar kayak orang dunia sih? Oh, pastor sesat, harus belajar orang dunia. Yang saya ngomong adalah, kalau kamu punya dua mil, jangan bertinggal seperti setengah mil. Nobody can change you. Kecuali Anda mengundurkan diri dan binasa. Kenapa Alkitab harus katakan mengundurkan diri dan binasa? Itu satu paket.
Saya tulis di sini salah satu orang dunia yang sukses juga, J.K. Rowling. Kenapa saya harus tell the truth about this message? Pulang, Anda posisikan dirimu di tingkat mana? Come on. Di umur 25 tahun, anak pertamanya setelah seminggu dia melahirkan, mamanya meninggal. Setelah 2 tahun dia menikah, dia divorce, kembali ke UK, 6 tahun jobless. Dia menulis buku pertama oleh 12 penerbit utama di daerah Inggris, mereka ditolak dan diterima oleh satu publisher yang sangat kecil. Dan ditulis dalam autobiografi, dia adalah orang yang paling sosial. Siapa itu? Naaman. Anda jangan surprise, detik Anda dalam Tuhan seringkali dan Anda sudah run dry, Anda akan jadi orang yang paling pelit dan perhitungan di hadapan Allah. Poin yang kedua adalah, kalau Anda hidup sebagai taker, not a giver, and you will see your life will run dry. Your life will run dry. Amen. Dia orang yang paling sosial. Dan kekayaannya hari ini miliaran dolar. Dia berkata dalam notesnya, dia berkata, bukan badai yang menentukan siapa kita. Tapi setelah badai itu hadir dalam hidup kita, kita akan keluar jadi apa? Anda di gereja mau cari pewahyuan seperti apa? Itu pewahyuan orang dunia loh. Itu semangat kerja orang dunia loh. Itu unbeaten mentality orang dunia loh. Itu kenapa Alkitab katakan, di dalam kamu bukan 1 mil, 2 mil. Saya selalu katakan, Anda berpikir orang dunia lebih jahat dari saudara, you will be surprised. Even you stay in the church, your mind can be more evil than the world. Alkitab katakan, barang siapa tidak mengampuni saudaranya, dia membunuh saudaranya. You can kill people with your thought. What a highest standard living in His kingdom. Kenapa? Karena Tuhan paksa? No, that's our nature. Kamu pernah lihat sapi? Seenak-enaknya spaghetti, buat sapi rumput lebih enak. Ngerti? Buat anjing, saudara, kita berpikir anjing kenapa makan daging, nggak makan serat, nanti pupnya susah. Ternyata dia didesain ususnya pendek, supaya tanpa sayur pun dia bisa pup dengan baik. Semua nature, tanpa harus sebuah paksaan. Di dunia berlomba-lomba mencari matahari dan hujan. Sedangkan si matahari dan hujan berlomba-lomba. Itu kenapa ada sebuah peristiwa profetis. Ini baru. Pastor very prophetis. Okay, let's do it. Ayat terakhir. Ayat 21. Ayat 19 dan 20. Maka Elisa kepadanya, pergilah dengan selamat.
setelah Naaman berjalan tidak berapa jauh daripadanya. Ayat 21, lalu Gehazi mengejar Naaman. Si matahari, si hujan mengejar yang bukan nature-nya. Kenalah dia kusta. Orang Naaman datang ke Elisa untuk dapat a greater things. Tapi orang yang hidup sehidup dengan Elisa ngejar siapa? Ngejar Naaman. Can you see? Dunia nggak ada kata apa? Menyerah. Harusnya anak Tuhan above. Coba Anda lihat hidup satu kaki kayak tadi. Ternyata solusinya detik Anda kering, harus Anda balik ke nature Anda. Daud berkata, kemanakah aku dapat pergi Tuhan? Menjauhi rohmu. Anda tahu bumi ini miliknya siapa? Bapak kita. Anda mau lari kemana? Alkitab katakan bumi ini tumpuan kakinya. Anda tahu tumpuan, bahkan telapaknya nggak muat. Tumpuan ujung kakinya. Nangkep. Betapa luar biasanya Tuhan kita. Itu kenapa Alkitab katakan orang yang mengundurkan diri dan binasa, aku tidak berkenan. Apapun struggle Anda pagi hari ini. Apapun. Kalau Anda merasa standar Anda udah paling hebat, penderitaan Anda paling hebat, gunung Anda paling hebat, kadang-kadang Anda butuh lihat orang dunia. Am I right? Mereka undefeatable. Mereka punya passion untuk mengejar apa yang mereka mau. But Christianity too much drama. Ayatnya di mana? Kalau aku kasih begini dapatnya apa? Too much. Anda harus kerja sama orang dunia baru akan Anda ngerti. Mereka seperti robot. Yang mereka nggak punya cuma satu. Hujan. Yang mereka nggak punya cuma satu, matahari. Yang harusnya tugas saya dan Anda. Ada panggilan tertinggi di luar matahari? Nggak ada. Itu the highest calling. Itu kenapa Paulus berkata, yang dulu sampah. Karena yang di depan aku hari ini lebih berharga. Saya berpikir seperti ini. Bagaimana anak Tuhan ngalamin breakthrough? Anda udah doa, udah puasa, udah apapun lah, mungkin puasa juga udah jarang. Coba Anda kenakan kembali 2 meals itu. Dan jangan setengah meal. Hendaklah engkau sempurna seperti Bapakmu sempurna. Apa itu nature? Kamu anak siapa? Nggak akan ketuker, mukamu sama. Sedangkan si matahari berpikir, gue matahari bukan ya? Orang tahu kalau yang bikin panas adanya di atas gak bisa dijangkau itu matahari. Sedangkan si matahari lagi bingung, gue matahari gak ya? Kok hujan gak ya?
It's funny, right? Saya tanya Tuhan, kenapa ada banyak orang nggak ngalamin breakthrough? Jangankan standar kerajaan Allah, standar dunia aja mereka nggak lewat. Orang dunia mikir segini, Anda mikirnya segini. Terus Anda minta dan paksa Tuhan untuk sukses? Come on. Kalau orang dunia mau buka restoran butuh 6 bulan preparation dan semuanya branding 3 bulan. Anak Tuhan 2 hari. Dan di hari H berkata Tuhan berkati ya, berkati. Kata Tuhan, should I? Come on, rethink about yourself. Kalau Anda mengalami berkata, saya berat, pastor, saya berat Tuhan. Tuhan gak pernah downgrade keberatan kamu kok. Dia sayang, cinta sama kamu. Tapi Tuhan juga mau Anda melihat ke dunia. Mereka gak bisa lari karena mereka di ujung hidup mereka. Dan sayangnya, bukan berarti mereka lebih jahat loh dari kita. Saya nggak pernah lihat pada waktu saya belum kenal Tuhan. Saya nggak kenal banyak. Pas kenal Tuhan, saya kenal tell me banyak. Cara pikir yang aneh-aneh, strategi orang yang aneh-aneh. Banyak. Coba kita buka firman Tuhan. Daniel. Tuhan kok settingin khotbah saya berubah ya. Hari ini saya mau bagiin 3 poin. Sorry for that. Daniel 1. Daniel 1 ayat 9, 8 sampai 9. Anda mau dapat favor Tuhan? Yes, amen. Daniel 1 ayat 8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Ayat 9 berkata, maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang daripada pemimpin pegawai istana itu. That's the key. Orang berpikir saya kerja bagus karena favor. No. Anda bisa kerja bagus because in your nature. Hey, Daniel mendecide and got favor, bam, turun. Jangan suruh Tuhan mendahului saudara. It's one happen. By faith, by faith, by faith, by faith. By faith, by faith, by faith, by faith. Imannya Daniel tanpa makanan raja, I can do more and better 2 mil. Karena Tuhan lihat tindakan iman Daniel, God's favor, bam, turun. Tapi seringkali orang Kristen kebalik. Menuju God's favor, Anda harus lebih dan minimal sekualitas dengan dunia dulu. God's favor is another level. Pada waktu Anda melakukan beyond, God favor turun. Yusuf juga dikatakan pada waktu Yusuf mengerjakan semuanya berhasil karena Allahnya memberkati dia. Dengar baik-baik, bukan berkat dulu. Pada waktu dia beri yang terbaik, berkat Tuhan memberkati dia. Dan Alkitab katakan Potifar melihat dia diberkati Tuhan karena hasil pekerjaan.
buah is from your character. Dan God favor turun. Yang saya mau adalah anak Tuhan punya kualitas ini. Itu sebenarnya menuju excellent dengan Tuhan harusnya tidak meletihkan. Karena itu nature Anda. Itu nature Anda. Kalau Anda balik, nature Anda adalah jubah. Nature Anda adalah 2 mil. Nature Anda kasih pipi kiri, dikasih pipi kanan. Itu nature. Karena dari situ orang dunia melihat engkau anak Bapamu yang di surga. The cup that never run dry. Anda mau kasih sayang Tuhan? Yang terbaik. Banyak orang Kristen itu punya gua rohani. Anda percaya itu? Come on. Anda tahu ini kerjaan gak beres, langsung minta Tuhan God's favor. Padahal kalau ditelusuri akarnya, Anda gak preparation. Anda gak baca buku. Ketakutan ada sebabnya gak? Ada. Tuhan tolong gak? Pasti Tuhan tolong. Tapi God's favor turun pada waktu Daniel punya excellent attitude, hatinya, pikirannya. Natural Israel dibawa ke dalam Babel, nggak ngubah Israel. Got my point? Saya kenapa biasain kalau khotbah sama saudara tidak seperti orang Anda atau orang bodoh? Gimana Anda harus mikir? Karena Anda adalah jadi matahari one day sama Tuhan. Dan hujan. Amen. Yes. Pada waktu gereja disiapin dengan baik, preparation dengan baik. Waktu itu pada waktu Bethel nyembah, ada di YouTube-nya, tiba-tiba debu emas turun. Nah, saya pengen ngomong kepada saudara. Anehnya debu emas itu turun bukan pada waktu mereka berantakan. Pada waktu musik excellent seirama dengan Tuhan. Kalau kita mintanya apa? Kalau memang Tuhan sertai, debu emas turun. Baru kita berkata, wah ini baru nih. Ditawari katakan pada waktu Salomo selesai mempersembahkan korban. Dan kemuliaan Tuhan menghantam mereka. Dia gak membiarkan kayak anak kecil. Pada waktu semua berantakan. Dan Tuhan membereskan. Gak ada. Pada waktu persembahan selesai diberikan. Baca di Tawarik 29. And the glory and the shaking of the Lord. Bam. Menghantam mereka. Dan Tuhan berkata, kamu minta apa? Kalau hari ini Anda udah under the quality, itu kenapa hidup Anda kering? Datang ke gereja dengan take it to light. Saya kaget pada waktu di Amerika, saya ke beberapa gereja bersama Yvonne. Sama Dani waktu itu. Anda bisa bayangin, church is not like a church.
Dan saya ke gereja terbesar di Amerika hari itu. Apa yang mereka lakukan? Sambil nyembah Tuhan minum kopi. Gak ada lagi sacrifice. Gak ada lagi yang nyala. Azusa Street menjadi apa? Menjadi Little Tokyo hari ini. Tempat makan turis. Dan kita nyari setengah mati, ternyata Azusa Street ditaruhnya di atas lampu merah. Supaya orang gak kelihatan. Luar biasa. Pada waktu kita menjadi taker. Understand me. Forgive me. About me. Anda sedang digging deep. Menaruh kuburan di kepalamu sendiri. Come on. Nature kita giving. Memberi. The cup that never run dry. Galatia 2 ayat 20. Kita selesai, saya minta worshiper naik ke depan. Oh Lord, I long to know your glory. I want to Galatia 2 ayat 20. Besok ada Pestercom bersama-sama kita jam 6 sore. Beliau akan memberkati kita. Amin. Namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi. Kan di Jakarta ada bercandaan ya. Bercandaan orang-orang heboh lah, saudara. Hei, kamu luar biasa hari ini. Bukan lagi. Nah, ini dari sini ayatnya. Namun aku hidup, tapi bukan lagi. Melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Kalau Anda pagi hari ini ngalamin apapun, kamu harus punya kata ini, tetapi bukan lagi. Kalau iblis berkata A sampai Z, kamu punya satu kata yang mutarin kebalik ke keadaan, tetapi bukan lagi. Karena yang sekarang aku hidup, Kristus hidup di dalamku. Amin. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya.